aku Jen, aku umur 21 tahun. Saat ini aku juga lagi di semester 6, naik ke semester 7 di Buddha Mulia Universitas. Terus aku lagi sambil kerja dan punya satu bisnis. Kalau boleh tahu bisnisnya apa tuh? Kalau aku sekarang bisnisnya di F&B sih kak. F&B, apa namanya? Untuk namanya aku di Omo Kekri. Bisnis aku. Misalnya Omo Kekri. Omo Kekri ini di bisnisnya ke apa nih? Aku awalnya tuh fokus jualannya di brownies, tapi untuk sekarang ketika aku lagi ada ciptain produk baru di cookies juga. Cookies juga. Kalau boleh tahu udah buka bisnis ini dari kapan? Aku awal bukanya itu di tahun 2020 karena pandemi, terus kan iseng-iseng nih bikin kue gitu, terus nyampe sekarang sih jadi di tahun 2020. Kenapa bisa kepikiran untuk bikin bisnis ini? Karena pas itu lagi pandemi sih kak, aku bosan banget di rumah ya. Terus habis itu karena sekolah juga dihentiin, semuanya by Zoom online, aku bosan. Kebetulan aku jadi kecil tuh suka baking, suka bikin kue, suka bikin resep sendiri juga gitu. Akhirnya kepikiran lah buat jualin gitu awal mulanya. Terus akhirnya tercipta Omo Kekri ini. Pas itu aku masih 17 tahun waktu masih sekolah. Kenapa namanya Omo Kekri? Untuk namanya Omo Kekri itu karena aku kebanyakan nonton K-drama. Aku bukan tipe kalau orang yang suka nonton, tapi karena kebanyakan pandemi di rumah, akhirnya aku nonton K-drama. Dan mereka waktu makan odeng itu ngomongnya omo gitu. Akhirnya aku kepikiran, omo itu enak ya. Jadi kayak Omo Kekri gitu. Jadi kue yang enak gitu sih. Crunchy. Terus kalau boleh tahu nih kakak jualannya apa aja nih di Omo Kekri? Untuk sekarang aku di brownies. Aku ada browniesnya itu ada beberapa bentuk varian rasanya ada banyak, tapi untuk bentukannya ada yang di cupnya pun ada yang ukuran 8 ozi, 12 ozi, 16 ozi. Terus yang loyang kotaknya itu juga ada beberapa ukuran kayak 10 kayak 10, 20 kayak 10, 20 kayak 20. Untuk varian rasanya apa aja? Varian rasanya aku ada banyak sih kak. Aku ada yang no topping, bisa choco chip, almond, cheese, Cadbury, Coco Maltin, Nutella, Oreo dan lain-lain. Dan habis itu bisa di mix dua rasa atau nggak bisa 5 rasa. Nah, untuk range harganya nih sekitaran berapa? Dan harganya sih karena aku brandingnya itu untuk ke arah premium ya kak. Jadi aku tuh range harganya untuk yang cup paling kecilnya itu di 15.000. Terus untuk yang kotaknya ukuran 20 paling gede itu range harganya itu dibentok di 90 ribuan. 90 ribuan. Untuk saat ini kakak ada toko offline-nya nggak? Terus saat ini belum. Baru online ya? Online itu di mana aja? Untuk online aku sekarang fokusnya di sosial medianya, di Instagram, TikTok, terus habis itu marketplace-nya aku di Shopee, sama kalau bisa mau chat-chat itu bisa di WhatsApp. By WhatsApp juga bisa ya? Nah, kalau kan kakak bilang kakak ada Instagramnya juga kan ya? Kalau boleh tahu nih media atau saluran yang paling efektif untuk jangkau konsumen gitu gimana sih kak? Untuk media sosialnya menurut aku sih Instagram, tapi ada beberapa ngomongnya TikTok ya, tapi aku belum terlalu fokus dan mendalami TikTok, jadi belum terlalu ada ngerasa ngefek. Tapi untuk sekarang aku ngerasa efeknya tuh lebih ke arah di Instagramnya sih. Kenapa Instagram kak? Karena di Instagram itu kan di generasi sekarang tuh customernya bisa maunya itu interaksi sama kita kak. Kalau menurut aku ya, karena aku juga baca beberapa buku bisnis, beberapa digital marketing, emang ngejelasinnya itu kita harus interaksi gitu ke customernya. Jadi di Instagram tuh kan ada polling tuh kak, yang kayak yes no, tapi yes no nya jangan terlalu kaku sih. Kalau aku biasa sesuaiin gitu, sesuaiin kata-katanya, jadi interaksinya tuh lebih ngefeknya gitu. Di Instagram ya? Kalau di TikTok emang sebelumnya udah pernah coba? Udah, aku baru mulai TikTok itu di Februari tahun ini. Itu pun karena hampers doang. Terus aku belum pinter edit. Jadi aku belum terlalu bisa upload yang bagus-bagus gitu. Aku masih yang kayak ya video-video singkat gitu. Kan di Instagram kan pasti butuh konten dong. Nah, menurut kakak nih konten atau informasi yang paling disukai sama customer kakak nih apa? Konten apa di sini? Menurut aku kontennya itu
aku tuh analisis beberapa brand gitu Kak kalau aku, jadi aku tuh lebih ke arah inovasinya aja. Terus menurut aku yang lebih efisien itu lebih ke arah kita interaksi pertama, kedua kasih tahu produk kita seperti apa bentukannya, rasanya, yakinin mereka dengan cara kasih testimoni, ditampilin tuh Kak di story gitu. Ya terus habis itu testimoni orang-orang pun kita tampilin gitu, jadi bukan dari kita aja yang ngomong enak, harus dari pihak luar, pihak yang pernah beli gitu. Oh gitu ya. Makanya ada ini gak sih, ada uji coba gratis atau nggak kayak promo-promo gini loh yang biar orang-orang tuh ngedorong customer kakak untuk beli terus. Aku kebetulan tuh waktu tahun 2020 gak tau kenapa otak aku menciptakan yang namanya kuis berhadiah. Itu tuh aku punya satu program dari dulu, yaitu aku bakal pilih pemenangnya di saat questionnya aku launching. Questionnya pun aku launchingnya itu bisa jam 6, itu pun harus dari pollingan mereka. Nah itu cara aku biar mereka bisa interaksi sama aku gitu. Jadi untuk program hadiah itu ada, ntar kalau bisa mereka jawab pertanyaan, dan pertanyaannya pun harus tentang identitas sama cateringnya biar mereka lebih loyal sama aku gitu. Itu program questionnya. Terus aku juga punya program payday, terus habis itu program yang kayak 77, 88 aku suka ngikutin gitu loh. Jadi menurut kakak itu cukup untuk mempertimbangkan pembeli untuk beli produk kakak ya? Kalau menurut aku sih lumayan efektif. Lumayan efektif ya. Kalau untuk retargeting, kakak pernah nggak sih coba untuk manfaatin retargeting? Untuk retargeting customer ya? Untuk itu aku pernah sih, jadi kayak targetin customer aku tuh usia berapa gitu. Aku ngerasa kayaknya aku lebih masuk ke gen, kita kan sekarang ada yang masih aktif itu Gen Z, milenial sama Gen Z, Z ya gitu. Dan yang lebih aktif itu menurut aku lebih masuk ke milenial sama Z gitu sih. Jadi targeting aku paling ke generasi itu sih. Kakak pernah nggak ngelakuin kayak misalnya setelah customer beli untuk biar mereka ngasih ulasan gitu ke produk kakak, pernah nggak kakak chat gitu? Pernah. Aku justru awal-awal waktu baru 2020, 2021 itu tuh aku kayak suka chatin mereka gitu sebelum sampai, setelah sampai, kayak minta masukan mereka nih biar sekalian aku juga improve beberapa dan minta testimoni. Dan kalau ada customer yang baik tuh biasa mereka kasih sih testimoni yang panjang gitu, jadi kayak lumayan lah. Tapi sekarang udah jarang ya? Sekarang hopefully dilakuin lagi sih lumayan ya buat nambah-nambah testimoni. Biar nambah ratingnya juga ya. Iya. Kalau misalnya kakak mau launching produk baru nih, kakak ngelibatin customer kakak nggak sih? Karena aku tadi kan aku fokus di milenial sama Z ya, apalagi generasi Z ini sangat aware sama brand kalau menurut aku ya, karena mereka itu sangat memperhatikan brand, gak seperti generasi sebelumnya. Dan jadi aku tuh waktu pertama kali launching cookies, aku baru launching nih cookiesnya, aku tuh jadi 4 bulan sebelumnya udah kasih mereka sticky kayak perlu nggak sih mimin launching produk baru cookies, kira-kira kalian tertarik gak? Aku tuh udah 4 bulan yang lalu pun aku udah kasih seperti itu, jadi aku ada interaksinya. Oh ada interaksinya ya. Menurut kakak customer kakak tertarik gak sih sama itu? Jadi mereka kayak penasaran, mereka pun ngerasa oh ya karena gue polling, karena gue mau nungguin produk dari brand ini, akhirnya mereka nungguin terus, penasaran, jiwa penasaran mereka nya jadi muncul gitu secara psikologis gitu. Tapi sekarang cookiesnya udah launching? Udah, kebetulan yang dulu pooling yang beli akhirnya. Jadi kenapa aku bisa bilang kayak gitu, karena aku ngerasa karena mereka polling awal-awal penasaran, akhirnya mencobain. Karena sih cukup membantu ya karena kayak itu berarti ya. Kalau ini pertanyaan terakhir sih Kak, kalau misalnya customer kan pasti ada aja keluhannya dong, pasti ada masalahnya, kakak nanganinnya gimana sih? Untuk kayak gitu tuh aku biasanya chat mereka pribadi sih, aku minta maaf secara pribadi, profesional, mau salahnya dari pihak aku, mau salahnya pihak mereka, atau pihak ekspedisi, atau pihak ketiga, aku tetap minta maaf sih. Untuk secara brand ya, aku melindungi brand aku tetap minta maaf. Habis itu aku kasih mereka pilihan sih, biasa
kayak aku kirimin produknya lagi ulang, terus habis itu aku tapi ongkirnya aku yang tanggung. Terus habis itu kedua aku refund produknya full gitu. Refund produknya full. Refund secara uang terus sih gitu. Produk ataupun uang ya. Oke. Untuk pertanyaannya sih udah cukup segitu aja sih Kak. Makasih atas waktu Kakak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Makasih atas. Terima kasih.